Saudara sekalian, ada info yang sangat menarik yang harus sama-sama Anda dengar. Ternyata, saudara sekalian, pada tanggal 26 Mei 2024 kemarin, saudara sekalian, 1 tahun yang lalu, itu pernah diadakan ya, akan diadakan Bahsul Masail oleh PBNU. Namun ternyata tiba-tiba gagal, tiba-tiba dibatalkan. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan, saudara sekalian. Kok ada apa? Seorang PBNU, orang tua kita tidak ada semangat-semangatnya untuk mencari kebenaran, saudara sekalian. Dan ini tentunya mengecewakan bagi sebagian warga Nadien, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak keterangan dari Ki Haji Amaluddin. Silakan. Adanya pembatalan ini, Yai, apakah kedepannya bakal ada rencana untuk diadakan kembali, Yai? Karena kesannya kan PBNU pengen membuat masalah polemik nasab ini seperti tetap menjadi tidak jelas dengan tanpa adanya Bahsul Masail, Yai. Gini, Nahdlatul Ulama itu sekaligus ini saya terangkan tentang bagaimana Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi masalah-masalah hukum ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu mempunyai cara berpikir Nahdlatul Ulama. Jadi cara berpikir Nahdlatul Ulama itu yang pertama adalah tatawur, yang kedua adalah tawasud, yang ketiga adalah manhaji. Tatawur itu adalah dinamis. Jadi tidak statis. Cara berpikir Nahdlatul Ulama adalah cara berpikir yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Tidak terfokus kepada teks, tetapi juga mempunyai dinamisasi di dalam bagaimana Nahdlatul Ulama dapat merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan zamannya. Kemudian Nahdlatul Ulama juga tawasud, artinya tawasud itu la liberalian wala tekstualian. Dia tidak liberal, dia juga tidak tekstualis. Jadi dia tidak terlalu menafikan teks, tapi juga tidak terpaku terhadap teks itu sendiri. Jadi bersifat bersifat tawasud, moderat di dalam bagaimana cara berpikir. Yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama mempunyai cara berpikir yang disebut manhaji. Manhaji itu adalah berpikir metodologis. Artinya ketika di dalam sebuah masalah yang kita hadapi itu tidak terdapat teks di dalam pendapat-pendapat ulama, maka yang diikuti adalah metodologi cara berpikir ulama masa lalu di dalam menyelesaikan masalah. Jadi dari taklid kauli naik kepada taklid manhaji. Jadi bertaklid terhadap cara mereka beristihad. Jadi tidak hanya di dalam Nahdlatul Ulama itu mengambil teks-teks dalam kitab-kitab turas, tetapi kemudian peserta Bahsul Masail dapat pula menggali hukum itu berdasarkan metodologi yang biasa dipakai oleh para mujtahid di masa lalu di dalam bagaimana merumuskan dan menyimpulkan sebuah hukum. Nah, saya kira dari paparan saya tentang bagaimana cara berpikir Nahdlatul Ulama dan bagaimana cara Nahdlatul Ulama mengambil kesimpulan itu, saya mempunyai husnudzon bahwa Bahsul Masail yang tidak jadi untuk dilaksanakan itu terkait dengan nilai-nilai yang selama ini diemban. Karena selain bagaimana Nahdlatul Ulama mempunyai cara berpikir, Nahdlatul Ulama pula mempunyai namanya ususul khittah. Ususul khittah itu adalah dasar-dasar garis-garis bagaimana Nahdlatul Ulama memerankan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan di tengah-tengah umat. Nah, ususul khittah yang pertama yaitu adalah tawassut wal i'tidal. Moderasi dalam bergerak. Kalau tadi kan cara berpikir yang tawassut itu tidak liberal dan juga tidak tekstualis. Di dalam dakwah, Nahdlatul Ulama mempunyai sebuah ususul khittah, dasar-dasar garis besar bagaimana cara Nahdlatul Ulama bergerak. Yang pertama adalah at-tawassut wal i'tidal. Jadi moderasi dalam bergerak dan bagaimana yang kedua disusul dengan at-tasamuh, yaitu toleransi. Yang ketiga adalah bagaimana Nahdlatul Ulama itu di dalam ususul khittahnya ada yang disebut at-tawazun, yaitu berimbang. Yang keempat adalah al-amru bil ma'ruf. Jadi tidak jadinya Bahsul Masail itu terkait menurut husnudzon saya adalah dengan ususul khittah yang dimiliki Nahdlatul Ulama, yaitu harus berimbang. Nah, saya berhusnudzon mungkin Nahdlatul Ulama sudah mengundang dari pihak para Ba'lawi yang nasabnya putus itu untuk juga
bisa hadir, namun mungkin dari pihak Balawinya tidak mau hadir. Nah, karena dari pihak Balawi tidak mau hadir, maka karena ada at-tawazun harus berimbang itu, mungkin lembaga Bahsul Masail yang mempersiapkan itu kemudian tidak menyelenggarakan itu karena tidak ada tawazun itu, tidak ada berimbang. Karena hanya dari saya sebagai orang yang telah membatalkan secara qat'i bahwa Ba'lawi ini betul-betul bukan cucu Nabi berdasarkan dari dalil-dalil yang telah saya sampaikan kepada pihak Suriah Nahdlatul Ulama. Mungkin dari pihak Nahdlatul Ulama kalau misalnya melihat dari apa yang saya tulis dan tulisan saya itu masih bisa diakses oleh semua pihak, karena tulisan itu kemudian saya bagi di berbagai macam platform web yang bisa diakses hari ini, yaitu draft Bahsul Masail. Nah, draft Bahsul Masail itu di dalamnya itulah yang saya kirimkan kepada Suriah Nahdlatul Ulama yang sedianya akan menjalankan atau melaksanakan Bahsul Masail di tanggal 6 Mei 2024 itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan dari cara Nahdlatul Ulama di dalam berdakwah yang harus dia tawassut wal i'tidal, dia harus tasamuh, dia harus tawazun, dia juga ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka karena dari pihak Balawi tidak ada yang perwakilan atau tidak mau, maka Bahsul Masail itu tidak jadi dilaksanakan. Itu husnudzon saya. Walaupun ada asumsi-asumsi yang lain yang mungkin ada pihak-pihak yang tidak berkenan diselenggarakannya Bahsul Masail di tingkat Suriah itu. Padahal acara itu kita sudah berkomitmen untuk tidak di-up ke publik, dan sebelumnya pun sudah diberitakan kepada kami bahwa tidak boleh diliput, tidak boleh membawa HP, dan tidak boleh diberitakan. Ini khusus untuk acara Bahsul Masail agar Nahdlatul Ulama secara lembaga ini memiliki basis pengetahuan tentang nasab Balawi dari berbagai macam aspek, baik dari bidang sejarah, dari bidang ilmu nasab, dari bidang tes DNA yang dalam hal ini PBNU mengundang Bapak Dr. Sugeng Sugiharto itu. Apabila Bahsul Masail ini kedepannya tetap tidak dilaksanakan, Yai, lalu bagaimana posisi dari apakah lebih baik bertarung di media sosial seperti saat ini atau bagaimana, Yai? Saya kira, karena istilahnya kan ada satu pintu yang tertutup ini dari Bahsul Masail. Saya kira Bahsul Masail itu bukan sebuah akhir ya. Jadi walaupun ada Bahsul Masail ya, kemudian menghasilkan sesuatu, itu bukan selesai di situ. Jadi bisa jadi kan dari pihak Balawi itu ada yang Bahsul Masail juga. Kemudian setelah Bahsul Masail kemudian ditetapkan nasab mereka sahih dalam Bahsul Masail mereka, tidak seperti itu. Kemudian semua harus menerima, tidak. Jadi apapun bentuk musyawarah yang dilaksanakan, maupun itu, baik itu Bahsul Masail, baik itu fatwa, ya baik itu misalnya isbat nasab, apabila variabel-variabel daripada basis dalilnya itu tidak sesuai, tetap saja nasab Balawi itu batal seperti apa adanya sekarang. Nah, dan sekarang ini walaupun tidak ada Bahsul Masail, ulama-ulama NU ini sebenarnya sudah saya katakan, sering saya katakan, 99% itu sudah mengakui bahwa nasab Balawi ini memang batal, dan Balawi nasab secara ilmu sejarah dan mustahil secara ilmu DNA mereka adalah keturunan dari baginda Nabi. Dan saya kira Nahdlatul Ulama secara kelembagaan akan menjunjung tinggi statuten daripada Nahdlatul Ulama 1926, khitah Nahdlatul Ulama yang kemudian dikukuhkan 1984 di Situbondo, tentang sikap-sikap Nahdlatul Ulama dalam politik, dalam kemasyarakatan, bahwa Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbasis ulama tentu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari misalnya di dalam Qanun Asasi, bahwa inna nahdlatal ulama'i jam'iyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu adlin,
organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di dalam keadilan itu di situ ada musawat bainan nas, ada kesetaraan antar semua manusia. Nah, kesetaraan antar semua manusia ini bertentangan dengan ajaran Balawi. Bagi Balawi, manusia itu tidak setara. Balawi yang bukan siapa-siapa membangun sebuah narasi-narasi glorifikatif terhadap kesejarahan mereka, yang dengan narasi glorifikatif yang palsu itu, kemudian mereka menisbahkan dirinya sebagai manusia yang unggul. Kemudian mereka mengatakan bahwa antara Pak Dr. Sugeng, walaupun seorang doktor yang cerdas, itu tidak sama kedudukannya, kehormatan dan kemuliaannya dengan Balawi yang bodoh, yang suka berzina, yang suka minum minuman keras, karena mereka harus diakui sebagai keturunan Nabi walaupun tidak terbukti. Nah, ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, di mana Nahdlatul Ulama dikatakan sebagai jamiyatu adlin. Kemudian Nahdlatul Ulama juga adalah sebagai jamiyatu amanin, yaitu organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keamanan, keselamatan. Kemudian jamiyatu islahin. Islah ini adalah revisionis, ya, ingin selalu berbuat yang terbaik untuk semua. Jadi al-islah itu adalah ayyatiya bisalahin wa jayyidin, melakukan sesuatu yang baik dan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada al-islah minal fasad ila ma huwa salah, ada al-islah minas salah ila ma huwal aslah. Ada revisionisme dari sesuatu yang rusak kepada sesuatu yang lebih baik, pada sesuatu yang baik, dan sesuatu yang sudah islah, yang sudah salah, itu bagaimana diupayakan untuk menjadi ila ma huwal aslah, menjadi sesuatu yang lebih maslahat. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama, kata Mbah Hasyim Asy'ari, juga adalah jam'iyatu ihsan, yaitu organisasi yang merupakan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai bagaimana bisa berbuat baik terhadap orang lain. Jadi al-ihsan itu makna di dalam Islam kan ada dua. Ada anta'budallaha ka'annaka tarah itu. Ada juga makna ihsan itu adalah taqdimul khair lil akhirin. Taqdimul khair lil akhirin, mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, saya kira dari basis-basis dasar-dasar yang ditanamkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini memiliki keterkaitan dengan sikap-sikap Nahdlatul Ulama terhadap apa yang sedang kita hadapi. Jadi Nahdlatul Ulama nampak begitu hati-hati dan kelihatan sekilas seperti mendukung Balawi, tetapi sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan yang luas itu yang menjadi pertimbangan daripada para pengurus Nahdlatul Ulama. Saya kira demikian, ya. Walaupun ada di sana oknum-oknum, ya, yang kelihatan begitu provokatif di dalam bagaimana menyampaikan keberpihakannya terhadap Ba'alawi tanpa dalil, tetapi secara kelembagaan saya kira Nahdlatul Ulama masih tetap berjalan sesuai dengan ususul khitah daripada para pendahulu-pendahulu Nahdlatul Ulama, wabil khusus sesuai dengan khitah yang diteguhkan, khitah 1926 yang diteguhkan di dalam garis-garis khitah yang dikukuhkan pada 1984 di Situbondo. Demikian, Mas Lutfi. Mungkin dari sisi Dr. Sugeng bisa dielaborasi informasi-informasi terkait Bahsul Masail itu, tetapi dari versi saya seperti itu. Terima kasih Yai atas keterangannya Yai. Sekarang saya beralih ke Dr. Sugeng, silakan dielaborasi keterangan dari Yai Imad barusan ini. Silakan Dr. Sugeng. Terima kasih Mas Moderator. Gini, ceritanya itu hari Jumat saya di WA Yai Imad untuk siap-siap akan ada Bahsul Masail hari Senin. Screenshotnya sudah saya bagi masih saya simpan di HP saya. Screenshotnya sudah saya bagi di timeline Facebook saya gitu ya. Senin itu yang harusnya Bahsul Masail, kok nggak ada panggilan, ternyata siangnya hari itu dibatalkan. Katanya Suriah mengadakan pembicaraan internal dulu.
situ mulai saya anehnya. Kalau pembicaraan internal, mereka nggak ada kapasitasnya kalau dalam masalah nasab ini. Nggak ada kapasitasnya. Di NU kan nggak ada ahli nasab dan ahli biologi di Suriah, tahu saya sih. Dan ini kalau kita perhatikan argumen Kiai Imad gitu ya, bahwa Basul Nasab itu prinsipnya toleran, terus moderat, terus berimbang, ini malah kayaknya nggak sesuai semua. Kalau masalah menghadirkan para habaib ini harusnya bisa. Karena apa? Pengurus PBNU ada yang habaib, ya kan? Jadi dalam forum Basul Masail itu kita bisa menghadirkan dialektika Hegel itu, dan kalau bisa terbuka, kalau merasa benar harus terbuka, itu harusnya, bukan tertutup, terbuka harusnya. Kalau merasa benar loh ya. Kalau tertutup itu malah merasa salah sebenarnya. Kalau kita yakin benar, itu terbuka. Kemudian toleran terhadap apa? Ini yang jadi saya pertanyakan. Karena toleran terhadap kezaliman, nasabnya ini digunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Buktinya di Banyuwangi udah ada yang terbunuh, kan gitu, gitu. Jadi NU nggak bisa cuma masalah, tetapi harus punya kewajiban melindungi Nahdliyin yang sudah dirugikan ini. Apa solusinya NU terhadap Nahdliyin yang dirugikan? Nggak ada. Dan ketiga, sepertinya Basul Masail ini nggak mengikuti kaidah ilmiah modern gitu ya. Yang modern ini sebetulnya kuno juga karena udah diterangkan dulu oleh Ibnu Rus, Hasan Al-Haytami, bahwa kalau sesuatu itu diselidiki, harus diselidiki dari semua sisi. Kalau di ujian calon doktoral namanya ujian komprehensif, itu kan maksudnya diuji dengan semua metode untuk menguji persoalan itu benar atau salah gitu. Jadi di sini malah malah Nahdliyin dibiarkan dirugikan, para habaib diuntungkan, dilindungi. Diadu domba malah ini di medsos dibiarkan berantem liar di jalan itu. Enggak. Kita juga membawa ke akademik di UIN kemarin nyatanya juga ada sabotase kan. Kalau ini lebih mirip, maaf saya bilang, ini lebih mirip ya disabotase, jangan sampai jalan. Karena seharusnya persoalan itu harus diselesaikan, jangan ditunda gitu. Ada persoalan di tingkat bawah, NU punya solusi dengan Basul Masail, kenapa nggak dikerjakan gitu. Itu aja, Basul Masail itu kan forum yang adil, jangan tertutup, kalau seperti ini terbuka. Kita ingat di Afrika Selatan itu, Mandela memberikan rekonsiliasi nasional, tapi setelah proses peradilan. NU kenapa nggak berani? Coba. Harusnya kan berani. Kalau persoalan Basul Masail itu terus kita putuskan selesai, dan selesai gitu. Habis itu kita damai. Ini nggak dibiarkan berantem di medsos. Padahal di Afrika Selatan sudah dikasih contoh. Sekejam apapun apartheid di masa lalu, Nelson Mandela itu memberi maaf, tapi ya setelah proses peradilan. Di Basul Masail juga harus gitu. Memang masalahnya mungkin yang ditakuti. Basul Masail itu tidak akan bisa merubah hukum biologi yang berlaku buat makhluk hidup. Catatan nasab bisa diubah, tapi catatan Tuhan di DNA kita tidak akan bisa diubah. Itu mungkin yang ditakuti mereka. Kalau masalah menghadirkan habaib, itu pengurus PBNU banyak yang habaib kok. Kalau mereka yakin benar, kenapa takut ngadepin kita? Kan simpel gitu aja. Kalau merasa benar, ya kayak seminar ilmiah itu, nggak ada seminar ilmiah tertutup gitu. Kenapa Basul Masail tertutup? Artinya ya tidak ilmiah. Mana ada seminar ilmiah tertutup, paling bayar lah, paling pol-polnya tetap terbuka. Ini kenapa tertutup gitu? Ini kan bukan persidangan perzinaan. Kalau persidangan perzinaan memang tertutup, harus ada korban yang dilindungi. Ini kan enggak, kepentingan Nahdliyin. Dan sesuai kaidah yang diterapkan. Oke, kalau kita nggak mau ikuti orang Barat, seperti dikatakan oleh Hasan Al-Haytami, bahwa jangan percaya apa yang kamu langsung baca, uji dari semua sisi sampai terbukti benar. Sedangkan dari kaidah ilmiah, kalau klaim itu tidak ada buktinya, ya ditolak. NU tersalahnya di situ, klaim nggak ada buktinya dikusnudoni. Muhammadiyah lebih konservatif, nggak ada buktinya kok dipercaya gitu. Itu kaidah ilmiahnya, kalau tidak ada buktinya tidak boleh dipercaya. Gitu aja. Sekarang saya berangkat ke Gus Aziz Jazuli nih, sebagai seorang konten kreator aktif dalam polemik nasab Pak Alawi ini. Bagaimana tanggapannya setelah mendengarkan keterangan dari Kiai Imad dan Dr. Sugeng ini? Silakan Gus Aziz. Terima kasih.
Mas Lutfi yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut ya bersuara lah dalam podcast kali ini ya. Dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Dr. Sugeng serta para subscriber Dr. Sugeng Sugiharto. Tentu berawal dari memahami Nahdlatul Ulama. Dan ini seringkali saya sampaikan di kalangan teman-teman bahwasanya Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah kebangkitan para ulama. Di mana Gus Dur dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa semangat Nahdlatul Ulama itu diambil dari salah satu hikmahnya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya yang mengatakan la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Janganlah engkau itu bersahabat dengan seseorang yang keadaannya atau perilakunya itu tidak membuatmu semangat. Artinya jika gimana ya? Pengurus Nahdlatul Ulama itu tidak memberikan contoh kesemangatan dalam keilmuan. Sehingga jika orang tuanya saja itu lemah dalam keilmuan, maka bagaimana dengan anak-anaknya? Sehingga kalaulah semacam Basul Masail itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang dilakukan oleh para warga Nahdliyin, khususnya dari kalangan para ulama-ulamanya atau santri-santrinya yang memiliki keilmuan di bidang tertentu dalam kasus-kasus yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu saja kalau gagal, artinya untuk menyuarakan kebenaran saja itu malu-malu kucing. Nah, bagaimana dengan statement yang telah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi? Artinya sedikit saya bacakan, karena semangat kebenaran atau mencari kebenaran dan mengungkapkan kebenaran itu sudah disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah Qanun Asasi dengan statement beliau, wa antum at-ta'ifatul lati fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirin la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah. Di mana kalian ini, wahai para warga Nahdlatul Ulama, adalah golongan atau sekelompok orang yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda sekelompok dari umatku yang tidak pernah bergeser, selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat diciderai oleh orang yang melawan mereka hingga datang putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika untuk mengungkapkan kebenaran mengenai polemik nasab yang sudah masuk dalam 4 tahun ini, itu tidak berani. Nah, maka bagaimana dengan semangat keilmuan yang dibawa oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari serta para pendiri-pendirinya? Sehingga ini sangat disayangkan. Ya, meskipun dari sisi lain, memang meskipun PBNU itu tidak melakukan Basul Masail, tetapi banyak dari para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, para kiai-kiai yang ada di barisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu selalu memberikan pencerahan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu bisa mengganti ketidakadaan Basul Masail dari PBNU. Sehingga untuk melawan pemahaman-pemahaman rasis yang tadi sudah diulas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa kalaulah Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi yang menjunjung tinggi keadilan, keamanan, islah, dan juga ihsan, maka kalaulah dari PBNU itu tidak mampu atau tidak mau barangkali untuk menjunjung tinggi kebenaran yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas ini akan berpindah dari pengurus-pengurus NU dari berbagai tingkatan kepada warga-warga NU yang mereka itu adalah dari kalangan orang-orang NU, tetapi mereka menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kesetaraan, dan melawan doktrin-doktrin yang menyesatkan dan juga merusak ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Sehingga ini patut disayangkan lah. Saya sebagai kader sebenarnya, saya pun juga kader Nahdlatul Ulama dan pernah ikut PKPNU,
Dan tentu dengan semangat Nahdlatul Ulama seharusnya ini menjadi satu penggerak atau motif bagi PBNU untuk melakukan Bahsul Masail ya, meskipun waktunya sudah telat itu Mas Lutfi. Karena seharusnya Bahsul Masail itu dilakukan sejak awal di mana polemik nasab ini rame-ramenya begitu. Cuman karena sekarang ya daripada tidak sama sekali, ya meskipun pada akhirnya pun toh juga tidak jadi Bahsul Masailnya, ya kalau kami di akar rumput ya kami rasa tidak masalah meskipun PBNU itu tidak melakukan Bahsul Masail untuk mengetahui kebenaran dari nasab Ba'lawi ini apakah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Di samping itu memang permasalahan ini sebenarnya tidak mengerucut pada permasalahan nasab saja sebenarnya, tetapi banyak hal-hal yang terkait dengan nasab itu sendiri, mulai dari doktrin-doktrin sesat, kemudian pembelokan sejarah, dan tempat-tempat, daerah-daerah, bahkan negara kita ini. Nah tentu ini perlu pelurusan dan juga perlu waktu yang sangat panjang untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah saya rasa ini dulu mungkin untuk nanti disambung pada pembahasan berikutnya. Terima kasih Mas. Saya setelah mendengar tanggapan dari Dr. Sugeng dan Gus Ajis ya, apakah ada tanggapan dari Yai Imad? Yang dipaparkan oleh Gus Ajis itu memang Ba'lawi ini bukan hanya terkait nasab, jadi terkait ajaran-ajaran yang hari ini kita saksikan. Ada ajaran-ajaran yang tidak Nahdlatul Ulama style, lebih kepada ajaran-ajaran migran yang rupanya ingin disebarkan di tengah-tengah kalangan Nahdlatul Ulama, seperti pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Nahdlatul Ulama itu tukang ziarah, tapi ziarahnya Nahdlatul Ulama adalah ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai dengan syarak, yaitu adalah lidzikril maut, untuk mengingat mati, tadkiratun lil maut. Tetapi kita saksikan cara ziarahnya para Ba'lawi ini cara-cara takdisul qabri, mengagungkan kuburan yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama selama ini. Nah, kiai kita sering ziarah, tetapi ziarah sekedar ziarah, tidak menjadikan kuburan sebagai basis daripada kegiatan. Tapi hari ini warga Nahdliyin ini ditarik seperti kaum Syiah. Coba lihat, kalau haul mereka bukan hanya berziarah, tetapi juga tazyinul qabri, menghias kuburan seperti kuetar. Payungnya diselimuti oleh kembang-kembang yang hampir tidak kelihatan payungnya. Makamnya juga nggak kelihatan makamnya. Mereka berkumpul, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk. Ya, kemudian mengadakan acara zikir-zikiran juga, seperti mereka berdiri dengan membungkuk-bungkukkan kepala, sering kita lihat itu. Nah, ini seperti orang-orang Yahudi itu ketika mereka di tembok ratapan. Kemudian ada prosesi dalam haul itu, mereka berjalan bersama-sama. Jadi berjalan bareng-bareng gitu, ada yang dipayungi. Itu tradisi-tradisi kaum Syiah Rafidhah. Tradisi kaum Syiah yang sesat, yang coba hari ini kemudian dimasukkan seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Sama sekali ajaran ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah ajarannya adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Saya pernah mengatakan di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdliyah, Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah fi Indonesia. Hiya nurun muktabasun min anwaril hikamil aliyah wat tara'iqil mustaqimah wal basairil laihah wal mafahimid daqiqah wal asraril ghaliyah warasahul awliya'ut tis'ah wa ghairuhum minad du'atil jahbadah zawil ulumil al-zahirah wal batinah dzu la yanzuruna ila zawahiril asya'i illa ma'al insafi bi bawatiniha
wa la yukhatibunahumul juhala'u illa qalu salama. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah spirit, ruh daripada jasad ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Dan di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah tidak ada taqdisul qabri, mengagungkan kuburan. Kemudian haul bukan baca yasin, tapi jalan-jalan baris-baris begitu, pakai kacamata hitam. Dengan payung-payung yang diputar-putar. Ini tradisi-tradisi Syiah. Tidak boleh Nahdlatul Ulama ikut-ikutan. Warga NU harus diberikan sebuah pencerahan bahwa semacam itu bukan tradisi Nahdlatul Ulama. Tidak diajarkan oleh Mbah Hasim, tidak diajarkan oleh Mbah Bisri, tidak diajarkan oleh Mbah Wahab, tidak diajarkan oleh Kiai Hasan Dipo, tidak diajarkan oleh Mbah Asnawi Kudus, tidak diajarkan oleh Mbah Nawawi Sidogiri, tidak diajarkan oleh Mbah Abdul Halim Majalengka. Nah, ini baru muncul hari-hari ini warga Nahdlatul Ulama kemudian diajari praktik-praktik Syiah. Mencium-cium kuburan kayak pacarnya. Mending kalau kuburannya asli ya, kadang kuburannya palsu. Dicium makamnya itu, nisannya habis itu. Bukan hanya orang-orang awam. Saya pernah lihat foto seorang menteri dari NU lagi. Karena dia minal kabain, sebagian dari kibin-kibin, menteri ini mencium-cium batu nisan seperti mencium istrinya. Ini sungguh memalukan orang-orang yang katanya mempunyai intelektual di atas rata-rata, tetapi kemudian mempunyai mental-mental di bawah nadir masyarakat awam sekalipun. Karena kan banyak sekarang ini dari masyarakat kita yang sudah tersadarkan. Mayoritas masyarakat kita sudah sadar ajaran-ajaran Balawi, tapi ada seorang menteri, saya berikan inisial NW, yang dia minal kabain, termasuk dari para kibin-kibin, yang kemudian memperlihatkan di hadapan publik bagaimana dia betul-betul telah tersedot ruhaninya menjadi seorang kibinun hakikiyun. Kibinun hakikiyun ini adalah kibin sejati yang dia badala ruhahu wa jasadahu li ba'lawi alladzina yuzayyifuna nasabahum muntasiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat memalukan. Ajaran yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama sekarang masuk menginfiltrasi warga-warga Nahdiyin sehingga seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Ini orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad dulu itu mengkritik tentang khurafat-khurafat itu bukan kepada Nahdlatul Ulama sebenarnya. Itu lebih terhadap ajaran-ajaran Ba'lawi di masa itu. Tapi karena Nahdlatul Ulama itu merasa dia juga ziarah, akhirnya merasa itu menjadi sasaran juga. Sebenarnya ketika kita perhatikan hari ini, karena orang-orang Al-Irsyad itu mengetahui kelakuan mereka di Yaman, akhirnya mereka membuat statuta, membuat sebuah sikap-sikap keagamaan yang anti terhadap khurafat, karena mereka sudah sering mendengar khurafat-khurafat itu ketika belum bermigrasi ke Indonesia. Nah, disinilah yang saya katakan tadi di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, bahwa Nahdlatul Ulama merupakan ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Dia adalah ruh bagi jasad ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Apabila ruhnya telah terkontaminasi dan terinfiltrasi ajaran Syiah, Rafidhah semacam itu, ini berbahaya. Mencium-cium nisan, memberikan penghormatan terhadap kuburan jadi seakan-akan menjadi berhala. Ya, padahal kita ketika ziarah, saya tuh sering ziarah ke Wali Songo membawa para santri, ya sekedar ziarah, kita baca Yasin, kita mendoakan mereka yang ada di dalam kuburan, kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, setelah itu selesai. Nah, tidak kemudian menerjemahkan seakan-akan kita ini menyembah kuburan. Nah, ini kesan dari apa yang kita saksikan di media massa, Balawi ini senantiasa menjadikan makam kuburan ini sebagai basis kegiatan mereka, pusat kegiatan mereka adalah kuburan.
Jadi yang kita saksikan agama ini kemudian Ahlussunnah wal Jamaah menjadi sebuah firqah kuburiyah. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang katanya dia harus tatawur, dia harus tawasud, dan dia harus manhaji. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama itu adalah nurun muktabasun, cahaya yang diambil min anwaril hikamil aliyah, dari cahaya-cahaya kebijaksanaan yang tinggi, kearifan-kearifan yang tinggi yang berbasis terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bukan nilai-nilai luhur kaum Syiah yang meninggikan dan memuja kuburan. Kemudian wattara'iqil mustaqimah, jalan-jalan yang lurus. Di dalam Islam ini kan ada tariq, ada Mu'tazilah, ada Mu'attilah, ada Mujassimah, ada Jahmiyah, ada Musyabbihah, ada Wahhabiyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Nah, yang paling lurus menurut kesimpulan para guru-guru kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah ala ma dhahaba ilaihi Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansurin al-Maturidi. Tetapi hari ini kita saksikan di Nahdlatul Ulama, warga-warganya banyak yang ikut-ikut bukan ala ma dhahaba ilaihi as-salafun as-salih. Kemudian ada lagi frasa yang telah saya sebutkan tadi itu, selain at-tara'iqul mustaqimah adalah al-basairul laihah, yaitu basirah-basirah yang menyala, basirah-basirah yang bersinar. Apa itu basirah yang bersinar? Kecerdasan malakiyah, kecerdasan malakah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita, yang dengannya para ulama kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil secara malakah. Kemudian wal mafahimid daqiqah, dan pemahaman-pemahaman yang dalam. Nahdlatul Ulama itu cara berpikirnya mempunyai al-mafahim ad-daqiqah, pemahaman-pemahaman yang begitu dalam berdasarkan fan-fan ilmu yang ada tersedia yang dimiliki oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka karena saya ini di lembaga Bahsul Masail yang saya kenal dari sekitar 20 anggota Bahsul Masail, itu mereka orang-orang yang memiliki al-mafahim ad-daqiqah. Maka oleh karena memiliki al-mafahim ad-daqiqah, mereka mengetahui konsekuensi dari bagaimana jika Bahsul Masail itu diselenggarakan. Bukan hanya dari bagaimana kebenaran itu dapat disuguhkan, tetapi bagaimana konsekuensi dari kebenaran itu kemudian terhadap berbagai macam variabel daripada ajaran-ajaran NU yang lain. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan berat itu menurut saya ya, husnudon saya. Kemudian selain al-mafahimud daqiqah, juga ulama Nahdlatul Ulama mempunyai wal asrar al-ghaliyah, rahasia-rahasia yang mahal yang dimiliki, yang timbul berdasarkan riyadah, taqarrub kepada Allah yang begitu tinggi, yang dilaksanakan mulai dari mereka para ulama-ulama kita ini masih muda, yaitu di pondok pesantren biasanya mulai dari umur 10 tahun kadang-kadang, kemudian sampai mereka berumur 25 tahun kebanyakan masih di pondok pesantren. Jadi ketika mereka muda, mereka menjadi saban zakiyah, jadi pemuda-pemuda suci yang hidup di pondok pesantren. Sehingga al-asrar al-ghaliyah ini dimiliki oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian dari mana mereka mendapatkan nurun muktabasun itu? Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya memiliki nurun muktabasun itu warasahu al-awliya'ut tis'ah, yang diwariskan oleh Wali Songo. Wa ghairuhum minad du'atil jahbadah, dan selain dari Wali Songo, dari para penyiar-penyiar agama yang sangat cerdas. Zawil ulumi zahirati wal batinah, yang memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi para wali itu selain memiliki ilmu zahir, dia pandai di dalam ilmu fikih, dia pandai di dalam ilmu tauhid, dia pandai di dalam ilmu tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq,
ilmu-ilmu asbabun nuzul, al-ayah, asbabul wurud al-hadis dan lain sebagainya, tetapi ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga memiliki sebuah kekhasan tamayuzat dari ulama-ulama yang lain, yaitu riyadah, takarrub kepada Allah yang begitu kuat dan begitu tinggi. Ya. Kemudian dzu la yanduruna dhawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatiniha. Cara pandang ulama Nahdlatul Ulama itu tidak hanya kepada zawahirul asya, secara zahir saja, tetapi juga ma'al insafi bi bawatiniha. Para ulama Nahdlatul Ulama menginsafi, menyadari konsekuensi daripada zawahirul asya itu. Wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama. Dan apabila para ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu, ini ulama yang idealis ya, yang idealnya ulama Nahdlatul Ulama, wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama, tidaklah berkata kepada mereka orang-orang bodoh illa qalu salama, kecuali para ulama-ulama ideal di Nahdlatul Ulama itu berkata tentang yang baik-baik saja. Ini adalah ideal ulama yang sebenarnya hari ini begitu banyak di Nahdlatul Ulama. Maka oleh karena itu adanya berbagai macam daripada hal-hal yang nampak di permukaan yang tidak bertanggung jawab dari ada oknum-oknum, itu tidak menjadikan Nahdlatul Ulama ini sepi dari para ulama-ulama yang bergelimang ramai ada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama. Dan saya karena ada di lingkungan pondok pesantren, lingkungan para ulama, ya di sekitar kita itu banyak ulama-ulama seperti itu. Saya masih aktif di Majelis Ulama Indonesia, saya masih aktif di Nahdlatul Ulama di Provinsi Banten, saya juga aktif di tengah-tengah masyarakat, dan di sekitar kita ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu memiliki prinsip-prinsip dasar semacam itu. Maka apapun yang hari ini kita saksikan di permukaan itu tidak mencerminkan secara de facto daripada resources yang begitu kuat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Karena kita meyakini, sebagaimana Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Qanun Asasi juga mengatakan bahwa hadihi jam'iyyatun mubarakatun, bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbagai macam kritik dari berbagai macam arah hari ini harus menjadi perhatian Nahdlatul Ulama juga, khususnya yang sedang mengemban tugas di PBNU, untuk kemudian menyadari bagaimana perhatian begitu besar dari masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, termasuk kritik-kritik konstruktif dari Dr. Sugeng Sugiarto terkait nasab Ba'lawi ini. Saya melihat Bapak Dr. Sugeng yang begitu gigih dan yakin terhadap kesimpulan ilmiah, sehingga mungkin kesal melihat sikap Nahdlatul Ulama. Nah, terutama maksud saya sikap PBNU terhadap polemik nasab ini. Tetapi sekali lagi saya meyakinkan kepada Dr. Sugeng Sugiarto bahwa Nahdlatul Ulama yang walaupun itu bisa dilihat secara struktural dari PBNU, tetapi secara de facto ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang bergelimang hadir di tengah-tengah masyarakat itu memiliki integritas moral dan ilmu pengetahuan yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara turas, ilmu-ilmu warisan diniyah yang ada dari mereka, juga tentang tokoh-tokoh intelektual di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi cara kita memandang Nahdlatul Ulama bukan bagaimana kita memandang oknum-oknum yang berkelindan dengan politik misalnya, kemudian yang memanfaatkan jabatan di Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya. Tetapi cara kita memandang Nahdlatul Ulama
adalah bagaimana kita memandang Nahdlatul Ulama ini secara makro, di mana Nahdlatul Ulama basis utamanya adalah pondok-pondok pesantren yang jumlahnya ribuan yang bernaung di Nahdlatul Ulama. Yang di situ dalam setiap pondok pesantren ada kiai, kadang-kadang beberapa kiai yang mempunyai anak-anak, calon-calon kiai, gus-gus, ang-ang, atau para lora-lora yang juga berpikiran berpikiran maju, berpikiran progresif. Dan ini banyak sekali, tetapi banyak di antara mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk tampil di hadapan publik. Sehingga apa yang kita saksikan, ya dia lagi, seakan-akan itu mewakili daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini begitu besar, berdasarkan survei saja itu 53% dari umat Islam yang ada di Indonesia ini menisbahkan dirinya atau mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Termasuk Pak Dr. Sugeng ini merupakan atau pernah saya mendengar dari podcast beliau mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama, tetapi tidak ada di struktur kan. Tidak ada di struktur MWC, tidak ada di ranting, tidak ada di Banom, tetapi Nahdlatul Ulama itu mempunyai kekhasan bahwa orang merasa nyaman, merasa dekat, merasa bagian dari Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dari pengurus tentang kebijakan-kebijakan suatu hal, mereka merasa berhak marah gitu. Dan ini hal semacam ini juga diinsafi oleh para pengurus. Bahkan Kiai Yahya Stakuf pernah mengatakan tentang masalah nasab ini. Ini yang tidak setuju dengan Ba'lawi, kalau mau mencaci saya saja. Yang setuju dengan Ba'lawi, artinya nasabnya putus, misalnya caci saya. Yang mengatakan nasabnya putus, kalau mau mencaci, jangan caci Ba'lawi, caci saya. Dari pendukung Ba'lawi yang mengatakan nasabnya itu tersambung, kalau mau mencaci, yang memutuskan, caci saya aja. Nah ini adalah menurut saya termasuk di dalam langkah-langkah para pengurus Nahdlatul Ulama di dalam bagaimana berusaha untuk tetap berada di garis netral itu, garis tawasud Pak Dr. Sugeng. Nah, merasa bahwa memang Nahdlatul Ulama ini begitu kompleks dan begitu besar, sehingga banyak orang yang merasa memiliki dan merasa dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang berhak dia marah, berhak dia itu mengkritisi, dan kemudian tidak boleh kemudian pengurus mengatakan, kamu apa ciri-ciri bahwa kamu Nahdlatul Ulama sehingga mengkritiki kami? Mana buktinya kamu Nahdlatul Ulama? Tidak ada itu para pengurus yang seperti itu. Karena di dalam Nahdlatul Ulama memang ada sebuah hal-hal yang begitu unik dalam organisasi Nahdlatul Ulama, di antaranya semacam itu. Bahkan orang-orang yang hari ini berseberangan secara fikroh, harokah dengan Nahdlatul Ulama, mereka berkatanya saya juga NU gitu. Seperti orang-orang FPI, orang-orang HTI kadang-kadang dia ngomong pertamanya ketika mau menyerang Nahdlatul Ulama itu dengan bahasa saya juga NU. Nah, ini hal yang begitu unik di dalam Nahdlatul Ulama. Dan bagi siapa orang yang hari ini merasa dirinya Nahdlatul Ulama, kemudian merasa dirinya berhak untuk mengkritisi Nahdlatul Ulama dalam sikap-sikap organisasi, yaitu harus oleh pengurus Nahdlatul Ulama disikapi secara arif dan bijaksana, dan kemudian mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah kritik-kritik yang dihadapi itu. Tidak boleh kemudian Nahdlatul Ulama menyikapinya dengan tidak sesuai dengan ususul khittah yang digariskan oleh para leluhur-leluhur atau para ulama-ulama awal dari Nahdlatul Ulama itu. Mungkin demikian Dr. Sugeng dan Mas Lutfi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
Oke, saudara sekalian, itu ya tadi keterangan yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Imanuddin, lalu kemudian Dr. Sugeng, lalu kemudian Gus Aziz Jazuli. Luar biasa di dalam menerangkan bagaimana kronologi batalnya daripada Bahsul Masail yang diadakan oleh PBNU pada tahun 2024 kemarin, saudara sekalian. Dan ternyata kalau kita bilang keterangan Kiai Haji Imanuddin masih beliau berputar kepada husnuzon, saudara sekalian. Artinya apa? Ada prinsip khususul khitah, artinya jalan tengah yang berupa keadilan dari PBNU yang harus dipegang. Artinya ketika mengadakan bahsul masail, saudara sekalian, ketika itu kemungkinan seperti yang diterangkan oleh Kiai Jamaluddin, pihak Ba'alwi kesulitan untuk hadir, saudara sekalian. Kesulitan untuk mereka hadir dalam acara tersebut. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketidakhadirannya tidak mau ataupun tidak bisa untuk membela nasab mereka sendiri atau mempertahankan nasab mereka sendiri. Nah, berbeda halnya dengan Dr. Sugeng, saudara sekalian, ya tentunya beliau lebih kritis lagi. Kok bisa tiba-tiba tidak bisa hadir untuk Habib Ba'alwi, saudara sekalian? Padahal dari struktural pengurus NU itu, saudara sekalian, ada anggota Habib yang menjadi struktur PBNU. Lalu kemudian di Gus Aziz Jazuli, ya ini beliau sangat menyayangkan tadi, saudara sekalian, kalau kita dengar kok orang tua kita di dalam mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran itu masih malu-malu kucing, saudara sekalian. Ya mungkin beliau melihat daripada ketidakjelasan PBNU di dalam memutuskan suatu perkara. Masih pelangi-pelangi, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.